Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Angel Marta. Saya dari kelas 10 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Presiden ke-7, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Langsung kita mulai saja. Yang pertama, nama Insinyur Haji Joko Widodo. Lahir Surakarta 21 Juni 1961. Orang tua Noto Mijoyo ayah, Sujatmi Noto Miharjo ibu. Kebangsaan Indonesia, agama Islam. Istri Irana Joko Widodo, anak Gibran Rakabumi Raka, Kahiyang Ayu, Kaisang Pangarap. Riwayat pendidikan, SD Negeri 112 Tritoyoso, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, Universitas Gadjah Mada UGM, Fakultas Kehutanan. Riwayat pekerjaan, Wali Kota Solo 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta 2012 sampai 2014, Presiden Republik Indonesia ke-7 2014 sampai sekarang. Partai politik PDI Perjuangan. Nah, kita lanjut dengan kehidupan pribadi Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi merupakan anak sulung dan anak laki satu-satunya dari 4 saudara dari pasangan Noto Miharjo dan Sujatmi. Adik perempuan Jokowi bernama Iit Triyatini, Idayati, dan Titik Relawati. Sebenarnya, ia memiliki seorang laki-laki bernama Jokowi Likoto, namun meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Jokowi Dodo memiliki nama kecil Mulyono. Pendidikan Jokowi diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tritoyoso yang dikenali sebagai sekolah bagi kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan dialaminya, maka untuk memenuhi keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari, ia terpaksa harus sudah bekerja mulai berdagang, mengojek payung saat hujan. Saat anak-anak lain menggunakan sepeda untuk sekolah, ia memilih berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai pengrajin di usia 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran tanah sebanyak 3 kali. Penggusuran tersebut mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menerbitkan permukiman warga. Setelah lulus SD, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal, sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi menikah dengan Irana di Solo pada tanggal 24 Desember 1986. Dan mereka dikaruniai 3 anak, yaitu Gibran Rakabumi Raka 1988, Kahiyang Ayu 1991, dan Kahyang Pangarap 1995. Nah, kita lanjut dengan menjadi wali kota Surakarta. Pada tahun 2005, Jokowi dicalonkan menjadi calon wali kota Solo oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan, walaupun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup. Ia berhasil memenangkan pemilu tersebut walaupun pemilu tersebut menjadi wali kota Solo dengan perolehan suara sebanyak 36,62%. Setelah terpilih menjadi wali kota, Jokowi melanjutkan penataan dan menghampiri berbagai penolakan masyarakat untuk ditertib. Di bawah kepemimpinannya, kota Solo mengalami banyak perubahan. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, ia diperkenalkan dengan bus batik Solo Trans, melakukan peremajaan berbagai kawasan. Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional, dan masih banyak yang lain. Karena pencapaian tersebut, Jokowi terpilih menjadi wali kota Solo kembali pada tahun 2010. Dengan perolehan suara
lebih dari 90%. Kita lanjut dengan masa kuliah dan wirausaha. Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu. Pemanfaatan dan teknologi. Jokowi berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Surakarta. Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silva Agama. Setelah lulus pada tahun 1985, ia bekerja di BUM, PT Kertas Keras Aceh, dan ditempatkan di area hutan pinus Makusis di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Akan tetapi, ia tetap betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Jokowi bertekad berbisnis dalam bidang kayu dan ia tetap usaha milik pamannya yaitu Miono. Pada tahun 1988, ia memberikan diri membuka usaha sendiri dengan nama Citwirakabu. Nama tersebut diambil dari nama anak pertamanya. Usaha tersebut sempat jaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Akan tetapi, pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan tekad. Kita lanjut dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Jokowi dalam memimpin kota Solo membuat teguh Golkar. Yusuf Kala meminta Jokowi masuk sebagai gubernur, namun ia tetap menolak. Namun pada akhirnya ia menerima lalu Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pemimpin Prabowo Subianto resmi mengusungkan pada tahun 2012 sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Banyak pihak berpendapat Jokowi Ahok sebagai pasangan calon gubernur yang tidak diunggulkan, dan survei pun demikian. Namun, pasangan tersebut berhasil mengimbangi pasangan Fauzi Bowo Natjomi Ralmi, dan akhirnya pada tanggal 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI pada masa 2012 dan 2017, menggantikan Fauzi Bowo dan Prijanto. Belum lama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, pada tahun 2014, PDI Perjuangan melalui mandat dari Megawati Soekarno Putri memberi pemerintah agar Jokowi maju sebagai calon presiden dengan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Hal ini dilakukan dan deklarasi resmi pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dilakukan di Gedung Juang 45. Pencalonan Jokowi ini didukung oleh 4 partai pengusung, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Pada Juli 2014, hasil perhitungan Kupu Indonesia menyatakan pasangan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang dalam Pilpres tahun 2014, mengalahkan pasangan Prabowo Hatta Rajasa dengan selisih suara sebesar 8.421.389 suara. Pada tanggal 20 Oktober 2014, Jokowi dilantik sebagai presiden di gedung DPR atau MPR RI. Upacara tersebut menandai sebagai resminya dimulainya jabatan Joko Widodo sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden Indonesia. Jokowi mulai melaksanakan tugas barunya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Sementara di bidang maritim, ia memberi instruksi keras terhadap pencuri ikan
di wilayah perairan Indonesia, yaitu dengan melakukan penenggelaman kapal, menyelesaikan berbagai proyek pembangunan yang terbelangkai, membangkitkan 1.000 lebih traktor guna, meningkatkan atau membagikan 1.000 lewat traktor guna, meningkatkan produksi pertanian, mengundang investor asing dengan nilai efektif 300 triliun rupiah saat ia berpidato di APEC. Akan tetapi, ada pula kebijakan Jokowi yang menuai banyak protes dari warga dari berbagai kalangan seperti menaikkan harga BBM, bahan bakar minyak. Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang lalu batal karena berseteru dengan KPK, hingga penandatanganan surat Perpres tentang kenaikan uang muka mobil penjabat yang ia tidak ketahui. Ada juga penghargaan yang diterima Joko Widodo, yaitu Satya Bakti Kajem Jawa Tengah 2007, Solo Post Award Solo 2007-2008, IKP Award IKP 2008, Landesorp Award Menteri Aparatur Negara dan Leadership Award 2008, Pohamas Award Penghubung-hubungan, Toko Pilihan Tempo 2018 Majalah Tempo 2008, Kepala Daerah Tingkat 2 Terbaik Pengembangan Miss Majalah Finres 2009, Pelopor Investasi Pelayanan Prisma Presiden Republik Indonesia 2010, Kepala Pemerintah Daerah Berjiwa Eksportur Menghasilkan Produksi dan Bank 2020, Efektor Gourmet Award Kementerian Dalam Negeri 2010, Bung Hatta Anti-Corruption Awards 2010, Makra Award Makplus Is 2010, Award Berprestasi kategori Penggerak Sosial UGM 2010, Visis Indonesia Mengembangkan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata 2010, Ilio Award Jawa Tengah 2011, Inovasi Manajemen Perkotaan Food Award Kementerian Dalam Negeri 2011, UNS Award Tanda Jasa Dharma Budaya Bakti Prajo Rektor UNS 2011, Relase Indonesia Penataan Lingkungan Reloksi PKL dan Penataan Pasar Tradisional. Sekian biografi dari Presiden ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.